Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna penetapan dan pengesahan serta penetapan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2022. Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Cianto turut dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Wakil Ketua DPRD Ulung Bastomi, PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi, Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin serta segenap anggota Dewan dan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Usai menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan beberapa agenda, di antaranya laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2022 oleh petugas, pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda oleh Sekretaris DPRD. Kemudian dilanjut dengan agenda pengesahan dan penetapan rancangan keputusan. Setelah itu agenda penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Bupati Nganjuk tentang persetujuan bersama terhadap Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 oleh pimpinan DPRD dan PLT Bupati Nganjuk, kemudian sambutan Bupati terhadap Raperda. Dalam rapat paripurna tersebut, PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi mendapat beberapa masukan, di antaranya terkait dengan Taman Nyawiji. Pihaknya menjelaskan akan menyelesaikan pembangunan Taman Nyawiji di tahun 2022 yang mangkrak saat ini. Mahren Jumadi juga mendapat masukan terkait rumah sakit yang meliputi pelayanan saat ini harus lebih bagus dengan dilakukan pembelian alat-alat kesehatan yang disesuaikan dan direncanakan dengan baik. PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menambahkan pendapatan dari Bapenda Kabupaten Nganjuk naik kurang lebih 124 miliar sehingga total dari APBD Kabupaten Nganjuk menjadi sekitar 2,988 triliun. Proyeksi pendapatan sekitar 422 triliun. Kemudian tambahan anggaran silva sekitar 553 miliar. Hari ini kita lakukan penandatanganan persetujuan bersama ya tentang PAPBD tahun 2022. Kemarin sedikit itu ada deh satu yang kaitannya dengan 2% dari dari dana dari pusat, sehingga itu dia sampaikan kita alihkan ke bantalan sosial ya, sehingga kurang lebih 5,5 miliar ya nanti yang akan kita fungsikan untuk nambah bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk di BLT BBM, termasuk juga yang tidak dapat bantuan dari mereka yang gajinya 3.500.000 itu ya. Nanti akan kurang lebih kita kasih beras 5 kiloan, kalau saya hitung kurang lebih 30.000 itu. Nah, sehingga nanti lebih enak. Tadi ada beberapa masukan ya, termasuk Taman Nyawiji. Taman Nyawiji alhamdulillah tahun ini kita selesaikan nanti. Jadi nanti bisa ikut kawal ya, proses pelelangan, proses pengerjaan. Seperti kemarin bagus, yang pedestrian dengan kritisi sampean boleh tidak apa-apa. Kalau saya lolos saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi rumah sakit, pelayanan untuk rumah sakit harus bagus, termasuk pembelian alat-alat harus disesuaikan, direncanakan dengan baik. Terus kemudian tentang pendapatan, alhamdulillah tadi juga dapat apresiasi, pendapatan kita dari Bapenda juga naik kurang lebih 124 miliar ya, sehingga total dari anggaran belanja kita kurang lebih 2,988 triliun ya, dan proyeksi pendapatan kita 1,422 triliun, dan alhamdulillah juga ada tambahan silva kurang lebih 553 miliar. Harapannya apa? Kita harus segera eksekusi, jangan sampai nanti pembahasan untuk eksekusi yang program-program atau proyek-proyek yang besar terhambat. Nah, sekarang harus langsung dieksekusi. Sementara itu menurut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, tahapan selanjutnya usai ditandatangani Raperda serta keluarnya nomor rekening dari Gubernur, perubahan anggaran secepatnya akan dieksekusi. Masuk RKPD, secara perubahan itu Bupati mengirim surat kepada Ketua DPRD dan sudah kami lakukan, dan kemarin sudah kita laporkan kepada Badan Anggaran. Jadi aman gitu? Berarti sudah masuk. Jadi kalau kemarin omah-omahan pemeliharaan berarti itu nggak pas. Karena itu judulnya pembangunan. Oke. Setelah ini maka kemarin sudah minta, kan sudah ditandatangani, kita mintakan ke Gubernur untuk minta nomor rek
Setelah nomor rek itu keluar sudah bisa eksekusi sebenarnya. Maka tadi kan sampaikan kepada teman-teman karena itu nilainya juga besar. Ini juga harus sudah dimulai waktu kita bahas KUA dan PPAS itu perencanaan juga harus dilakukan sehingga begitu mereka sudah menyiapkan untuk persiapan lelang. Waktunya nanti ya tetap berarti karena waktu ini tidak kualitasnya kurang baik. Ini masukan dari teman-teman DPRD. Rapat paripurna tersebut berjalan dengan lancar serta diakhiri dengan pembacaan doa oleh petugas DPRD. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.